Hai semuanya, balik lagi bersama gue Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Dan di sini gue akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Pocong Gundul di Tanah Jawa. Jadi ceritanya, di sebuah desa kecil yang terletak di tanah Jawa, terdapat sebuah legenda yang menakutkan tentang pocong gundul. Konon katanya, pocong gundul adalah arwah penasaran seorang pria yang meninggal secara tragis dan tidak mendapatkan penguburan yang layak. Cerita ini dimulai di suatu malam yang gelap ketika sekelompok pemuda desa memutuskan untuk menguji keberanian mereka dengan menjelajahi hutan angker di pinggiran desa. Pada malam itu, bulan purnama bersinar terang, tetapi awan gelap mulai berkumpul menutupi cahaya bulan. Ada 5 sahabat, yaitu Rudi, Sinta, Budi, Lila, dan Andi yang berkumpul di depan rumah Sinta. Mereka mendengar cerita tentang pocong gundul dari nenek Sinta yang selalu memperingatkan mereka untuk tidak mendekati hutan saat malam tiba. "Ah, itu hanya cerita orang tua," kata Rudi sambil tertawa. "Ayo kita buktikan bahwa itu tidak benar." Dengan semangat, mereka berangkat menuju hutan. Suara jangkrik dan angin malam menemani langkah mereka. Namun, makin dalam mereka masuk ke hutan, suasananya semakin mencekam. Setelah berjalan selama setengah jam, mereka tiba di sebuah tempat terbuka dan di tengahnya terdapat sebuah pohon besar yang tampak sangat tua. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh, seperti suara tangisan yang jauh. "Siapa itu?" tanya Lila dengan suaranya bergetar. "Ayo coba kita cek," jawab Budi meskipun ia sendiri merasa takut. Dan mereka mendekati suara itu dan menemukan sebuah kain putih tergeletak di tanah. Rudi yang paling berani mengambil kain itu dan melihat lebih dekat. Tiba-tiba angin kencang berhembus dan mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Rudi, buang kain itu," teriak Sinta, tetapi sudah terlambat. Kain itu mulai bergerak dan dari balik pohon muncul sosok yang sangat menakutkan. Pocong gundul itu memiliki kepala yang botak dan wajah yang pucat. Ia melayang di atas tanah, matanya kosong menatap mereka. Tolong saya." Suaranya serak dan penuh kesedihan. Kelima pemuda itu terdiam, tidak bisa bergerak. Rudi yang masih berusaha menunjukkan keberaniannya bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Aku tidak bisa tenang. Aku butuh penguburan yang layak." jawab pocong gundul dengan suara yang menggema di hutan. Mendengar itu, mereka merasa kasihan, tetapi ketakutan mereka lebih besar. Tanpa berpikir panjang, mereka berbalik dan berlari secepat mungkin meninggalkan pocong gundul di belakang mereka. Setelah berlari, mereka akhirnya sampai di sebuah desa. Napas mereka terengah-engah dan wajah mereka tampak pucat. Mereka menceritakan pengalaman mereka kepada penduduk desa, tapi banyak yang tidak percaya. "Jika kau berani, kembalilah ke hutan dan bantu arwah itu," kata seorang kakek bijak di sebuah desa itu. "Hanya dengan memberikan penguburan yang layak, arwahnya bisa tenang." Di malam berikutnya, Rudi, Sinta, Budi, Lila, dan Andi memutuskan untuk kembali ke hutan itu.
Mereka membawa peralatan untuk menggali kubur dan beberapa bunga sebagai tanda penghormatan. Dengan hati yang berdebar, mereka memasuki hutan itu lagi. Setelah menemukan tempat di mana mereka melihat pocong gundul, mereka mulai menggali. Di saat mereka menggali, suara-suara aneh mulai terdengar lagi dan angin berhembus kencang. Namun, mereka tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Di saat mereka menggali, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Suara gemuruh terdengar, dan dari dalam tanah muncul bayangan-bayangan gelap yang melayang. Bayangan itu terbentuk seperti tangan yang meraih mereka, seolah ingin menarik mereka ke dalam kegelapan. "Rudy, lihat!" teriak Lila menunjuk ke arah bayangan yang semakin mendekat. Mereka semua berlari menjauh, tetapi bayangan itu mengikuti mereka, mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Kembalilah, kembalilah. Suara itu menggema di seluruh hutan, membuat jantung mereka berdegup kencang. Dalam kepanikan, mereka terjatuh dan terpisah. Rudy dan Sinta berlari ke arah yang salah, sementara Budi, Lila, dan Andi bersembunyi di balik pohon besar. Dari tempat persembunyian mereka, mereka melihat pocong gundul muncul kembali, tetapi kali ini ia dikelilingi oleh bayangan-bayangan gelap yang menari-nari di sekelilingnya. Tiba-tiba, dari balik pohon muncul sosok lain, seorang wanita dengan wajah yang hancur dan mata yang melotot. Ia melompat ke arah mereka dengan kecepatan yang mengejutkan, mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Bantu aku. Teriaknya, suaranya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Budi, Lila, dan Andi terkejut dan melompat mundur, hampir terjatuh. Jump scare itu membuat mereka berteriak dan mereka berlari tanpa arah, berusaha menjauh dari sosok yang menakutkan itu. Saat mereka berlari, tiba-tiba hutan menjadi gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain, hanya mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Dalam kegelapan, mereka merasakan kehadiran yang menakutkan. Tiba-tiba, cahaya samar muncul di depan mereka, memperlihatkan sosok hantu wanita yang sama. Tapi kali ini, ia berdiri di tengah jalan, menghalangi jalan mereka. Jangan pergi, aku butuh bantuan. Teriaknya, suaranya menggema di antara pepohonan. Wajahnya yang hancur dan matanya yang melotot membuat mereka terdiam ketakutan. Rudy yang paling berani mencoba mendekati sosok itu. "Apa yang kau inginkan?" tanya Rudy dengan suara yang bergetar. Aku terjebak di sini. Aku tidak bisa pergi. Bantu aku. Sosok itu meraih tangan Rudy, tetapi saat ia menyentuhnya, Rudy merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Rudy terkejut dan ketakutan. Setelah berusaha menenangkan diri, Budi, Lila, dan Andi memutuskan untuk kembali. Mereka menemukan Rudy dan Sinta yang terjebak dalam ketakutan. "Kita harus membantu dia," kata Budi yang berusaha mengumpulkan keberaniannya. Dan akhirnya mereka kembali ke tempat penggalian dan mulai menggali lagi. Di saat mereka menggali, pocong gundul itu muncul di depan hadapan mereka. Wajahnya kini terlihat lebih jelas. Terima kasih. Akhirnya aku bisa beristirahat. Kata pocong gundul itu. Mereka meletakkan kain putih yang mereka temukan sebelumnya di dalam kubur dan menaburkan bunga di atasnya. Tiba-tiba,
Pocong Gundul tersenyum dan perlahan-lahan mulai menghilang, meninggalkan cahaya lembut di sekeliling mereka. Setelah kejadian itu, desa menjadi lebih tenang. Pocong Gundul tidak pernah muncul lagi dan penduduk desa mulai menghormati arwah yang telah pergi. Rudi dan teman-temannya belajar bahwa keberanian tidak hanya tentang menghadapi ketakutan, tetapi juga tentang melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu menakutkan. Malam itu, mereka pulang dengan perasaan lega, mengetahui bahwa mereka telah membantu arwah yang tersesat menemukan kedamaian. Dan legenda Pocong Gundul menjadi cerita yang lebih dihormati di desa, sebagai pengingat akan pentingnya menghormati arwah yang telah pergi. Namun di malam-malam tertentu, suara jeritan masih terdengar di hutan itu, mengingatkan mereka akan pengalaman menakutkan yang pernah mereka alami. Dan setiap kali mereka melewati hutan itu, mereka tidak bisa melupakan sosok wanita dengan wajah hancur yang melompat ke arah mereka, seolah-olah mengingatkan mereka bahwa kegelapan tidak pernah benar-benar pergi. Jadi cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.